pagi, salam dan bahagia. Saya Erna Hasibuan, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Esther Donoran. Beliau adalah guru SMP Negeri 1 Pinang Sori, guru mapel IPA. Selamat pagi Ibu Esther. Pagi Bu Erna. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat. Iya, puji Tuhan sehat. Hari ini Ibu, kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Iya, Bu. Sebelum nanti akan saya lakukan supervisi di kelas. Adapun tujuan dari supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kenapa kita harus melakukan percakapan ini sebelumnya? Supaya ketika Ibu menyampaikan pembelajaran di kelas, Ibu lebih memahami dan Ibu lebih percaya diri untuk menyampaikan pembelajaran Ibu kepada anak-anak di kelas. Nah, terkait untuk itu Ibu, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan dengan Ibu. Ya, yang pertama, ini terkait dengan materi dan tujuan. Kira-kira apa materi yang akan Ibu bawakan dan apa tujuan yang ingin Ibu capai? Ya Bu, nanti yang materi yang saya bawakan itu mengenai pewarisan sifat ya. Lalu nanti dia pada submateri molekul yang mendasari pewarisan sifat. Jadi adapun nanti tujuan dari pembelajaran tersebut adalah nanti melalui video, kemudian ada nanti dia molekul pewarisan sifat yaitu DNA dan RNA serta kromosom, lalu dipandu nanti dengan LKPD. Peserta didik dapat mendeskripsikan pewarisan sifat yaitu antara kromosom, gen, dan DNA dengan benar. Kemudian melalui video dan kaji literatur, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur molekul DNA dan struktur molekul RNA. Kemudian hasil diskusi setelah peserta didik berdiskusi dan setelah dari kaji literatur, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan antara RNA dan DNA. Kemudian nanti setelah mengamati video, lalu dari hasil kaji literatur dipandu nanti dengan LKPD, peserta didik dapat memaparkan hasil diskusi mereka di depan kelas dalam bentuk nanti presentasi. Kira-kira begitu Bu Erna. Oke, sangat menarik Ibu. Berarti nanti yang Ibu bawakan adalah pewarisan sifat. Iya. Tapi di bagian subbagiannya itu tadi molekul yang mendasari pewarisan sifat tersebut. Nah, tadi juga Ibu bilang bahwasannya tujuannya itu anak-anak nanti di akhirnya akan menyampaikan hasil kerja kelompok mereka, mungkin begitu ya. Iya. Karena ada presentasi saya dengar tadi melalui LKPD yang akan Ibu sampaikan atau Ibu bagi kepada anak-anak, begitu ya? Iya, Bu. Oke, baik, sangat menarik. Kemudian Ibu, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu kira-kira bagaimana? Ya, nanti area yang ingin saya capai yaitu nanti mengetahui sebagaimana kemampuan kognitif dari peserta didik. Lalu selain itu kemampuan psikomotorik, karena nanti ada diskusi serta ada presentasi. Jadi nanti saya akan melihat bagaimana siswa itu memaparkan ketika dia berbicara, kemudian tanya jawab, kelompok yang lain akan bertanya atau memberikan saran kepada kelompok penyaji. Jadi nanti saya akan melihat kemampuan anak-anak itu di kognitif maupun psikomotorik serta sikap mereka mulai dari kegiatan pendahuluan sampai penutup. Kira-kira begitu Bu Erna. Oke, baik. Berarti area pengembangan Ibu itu ada dua ya? Kalau dari segi kognitifnya dengan psikomotor. Jadi kalau kognitif itu nih pengetahuan, sejauh mana anak-anak itu nanti paham dengan materi yang Ibu berikan melalui video. Tadi di awal tujuannya ada videonya kan Ibu. Nah, kemudian ada psikomotor. Berarti keterampilan anak ya. Jadi nanti Ibu lihat juga tadi Ibu bilang anak-anak bagaimana sikap mereka ketika kerja kelompok. Apakah kerjasamanya yang baik, mungkin begitu ya? Iya. Oke, sangat menarik juga itu Bu. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan? Ini misalnya ya, kayak strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, metode pembelajarannya, itu kira-kira bagaimana ya Ibu rancang gitu?
nanti rancangan saya dalam proses pembelajaran itu nanti saya akan membuat kelompok yang berdiferensiasi, di mana nanti laki-laki dengan perempuan itu berada dalam satu kelompok. Kemampuan peserta didik tingkat yang sudah mampu nanti itu dikelompokkan satu kelompok dengan yang tidak mampu. Ya, nanti ada temannya yang mengajari. Lalu nanti saya akan mengintegrasikan itu dengan PSE. Kemudian nanti saya tanya dulu, kira-kira siswa itu bagaimana keadaannya. Jadi siap dulu mentalnya, siap dulu fisiknya, siap dulu emosinya, karena bagaimanapun anak itu harus nyaman dulu ketika dalam belajar. Lalu model yang saya pergunakan nanti adalah discover learning dengan metode diskusi. Ketika nanti setelah diskusi ada presentasi, lalu ada tanya jawab, lalu setelah itu nanti ada penugasan di akhir pembelajaran. Saya berikan nanti berupa soal post-test kepada peserta didik. Jadi nanti presentasi juga dinilai cara mereka berbicara dan cara mereka tanya jawab. Kira-kira begitu Bu Erna? Oke, luar biasa ya Bu ya rancangannya ya. Tadi saya dengar ada diferensiasi. Berarti sebelumnya Bu sudah ada itu ya penilaian asesmen diagnosisnya ya? Iya Bu. Oh sudah ada, iya bagus. Berarti nanti tadi juga disampaikan dengan terkait dengan PSE. Betul Ibu. Berarti emosian anak juga ya Bu ya. Nah, kemudian tadi pembelajarannya ada discovery learning, kemudian ada diskusi, ada tanya jawab. Semakin tidak kepengen terjun melihat bagaimana pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Oke Ibu, bagaimana dengan media yang akan Ibu sediakan dalam mendukung pembelajaran Ibu itu? Nanti saya akan mempersiapkan media berupa PPT, yaitu slide mengenai ada materi molekul yang mendasari pewarnaan sifat, lalu ada untuk peserta didik itu LKPD, lalu saya akan juga menyiapkan tentunya LCD dan proyektor, lalu alat tulis, begitu kira-kira. Iya. Nah, sangat baik. Bagaimana dengan Bu? Kapan ini bisa terjadi? Kapan Ibu lakukan pembelajaran itu? Kemudian di kelas berapa? Di hari apa? Jam keberapa? Nanti rencana Bu itu saya lakukan di hari Kamis minggu depan di kelas 9A, jam pertama dan kedua Bu. Itu kira-kira Bu. Oke, jadi Ibu nanti saya akan datang di kelas Ibu ya untuk melakukan supervisi. Tadi kalau Ibu bilang di hari Kamis, berarti Kamis depan tepatnya di kelas 9A di jam 1-2 saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan yang namanya supervisi ya Bu ya. Oke. Nah, gini Bu, nanti setelah setelah supervisi itu dilakukan, kita akan melakukan percakapan terakhir lagi Bu ya. Kalau ini nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nanti kita didampingi oleh pengajar praktik saya, ya Bu ya. Baik. Sebelum kita akhiri dengan kata-kata ini Bu, pertemuan kita ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Terima kasih terlebih dahulu buat Bu Erna yang telah melakukan percakapan pra-observasi. Saya mendapatkan ternyata sebelum pembelajaran itu berlangsung, ada baiknya peserta didik itu harus siap secara emosional, secara fisik, agar nantinya dalam proses pembelajaran berlangsung dengan tertib dan nyaman. Terus bagi saya sendiri, bagi guru juga harus mempersiapkan diri. Dan tentunya media tidak lepas dari media pembelajaran serta perangkat pembelajaran. Dan apapun materi yang kita sampaikan hendaknya itu modelnya bisa mendukung materi tersebut agar anak itu mampu menerima dan pembelajaran itu diharapkan nantinya tuntas. Kira-kira begitu Erna. Iya, artinya dengan percakapan kita ini nanti Bu udah siap Ibu ya. Dari segi pembelajarannya, materinya, perlengkapannya, jadi lebih percaya diri lah gitu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Ibu buat waktunya, sudah mau berbincang-bincang dengan saya, yaitu untuk pra-observasi ya Bu ya. Jadi nanti kita ketemu kembali di hari Kamis minggu depan di kelas 9A. Begitu. Oke, semoga kita sehat selalu Ibu ya. Amin. Baik. Demikian percakapan kita hari ini
Sampai bertemu di observasi kelas, kemudian sampai bertemu lagi kita di pasca observasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Sehat, Bu. Bagus, syukurlah semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita awali dulu dengan berdoa yang dipimpin oleh Silor. Silakan, Mak. Tuhan, sebelum kita belajar mari dulu kamu akan memberkati kita masing-masing. Doa dulu. Doa dulu. Ya, terima kasih ya. Ibu ingin ngecek dulu kehadiran siapa teman kalian yang tidak hadir hari ini. Pada ketua kelas, ada apa? Siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Hadir semua, Bu. Ya, hadir semua. Nah, sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, sebagai rasa nasionalisme, kita bernyanyi dulu, menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang dipimpin oleh si Dia. Silakan, Nak. Bangsa sampai Merauke 1, 2, 3 ya. Terus kita mulai belajar, ibu ingin tanya dulu pengalaman anak-anak ibu mulai dari bangun tidur hingga sampai ke sekolah ini. Ibu nanti minta 3 orang perwakilan dari kalian, masing-masing akan menceritakan pengalamannya kepada teman-teman yang lain. Kita mulai dari siapa nak? Duluan yang menceritakan ya Renata. Apa nak pengalamanmu? Tadi pagi saya cepat bangun, Bu. Terus saya buat dulu saya memasak untuk sarapan pagi dan saya senang kalau sarapan. Ya, bagus. Ya, pengalaman yang kedua siapa lagi? Saya Bu, Ya. saya tadi Oke. lambat Bu, jadi saya tidak sempat sarapan. Yang ketiga? Saya Ya, Angela. senang sekali karena bisa berjumpa dengan teman sekelas. Ya, terima kasih buat kalian bertiga karena sudah berbagi pengalaman dengan teman-teman, dengan ibu juga di sini. Jadi minggu depan yang lain lah dan setiap minggu ini agar kalian semua dapat menceritakan pengalaman kalian sehari-hari. Jadi sekarang kita akan mempersiapkan diri dulu, ya kan? Persiapkan dirimu, rapikan dulu pakaianmu, lihat dulu sampah di bawah bangku, di bawah mejamu sebelum kita belajar. Karena kalau kalian sudah rapi, kelasnya sudah bersih, maka kita akan belajar dengannya. Ya, lihat dulu sampah mana di bawah mejamu, lalu di bawah bangkumu. Apakah ya, silakan Jessica. Saya sedang organisasi dengan kelas sedang mengusutnya tentang Ya, bagus. Berarti anak ibu semua masih ingat materi kita minggu yang lalu. Karena hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Jadi jangan dilupakan materi yang sudah dipelajari. Sebelum masuk kita ke materi yang baru, ibu mau minta dulu perwakilan 2 orang dari teman kalian. Si Lori dengan si Hanai. Silakan nak ke depan. Si Lori dengan si Hanai. Ada sama teman. Nah, sekarang semua anak ibu perhatikan teman kalian, si Lori dengan si Hanan. Perhatikan karakteristik
mereka berdua. Wajah mereka, kemudian warna kulit, bentuk rambut, ada perbedaan kan? Ada perbedaan di antara teman kalian ini, antara si Lori dengan si Hanan. Kira-kira mengapa wajah mereka ini berdua ini berbeda? Ya, karena iya, karena orang tua mereka berbeda. Makanya wajah si Lori dengan wajah si Hanaya itu berbeda. Tadi kan sudah ada yang tadi menjawab temanmu. Wajah temanmu tadi si Lori dengan si Hanaya berbeda karena orang tua mereka berbeda. Berarti itu diwariskan dari kedua orang tua itu. Nah, materi kita hari ini itu akan mempelajari mengenai pewarisan sifat. Ini materi kita. Pewarisan sifat dengan subbab molekul yang mendasari pewarisan sifat. Ternyata wajah kita berbeda, wajah ibu berbeda dengan kalian, wajah kalian berbeda dengan teman kalian. Ada faktor yang mendasari, yaitu molekul. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai materi molekul yang mendasari pewarisan sifat. Sekarang yang menjadi tujuan pembelajaran untuk materi kita hari ini. Lihat semua ke depan. Itu ada 5. Yang pertama, melalui video pewarisan sifat. Nanti bakal menayangkan tayangan video. Lalu nanti bakal memberikan KPD. Jadi semua nanti anak ibu di sini, peserta didik, akan dapat mendeskripsikan struktur materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat dengan benar. Kemudian nanti yang kedua, melalui video pewarisan sifat dan kaji literatur yang minggu yang lalu sudah disuruhkan oleh internet aplikasi mengenai pewarisan sifat. Lalu nanti peserta didik dapat mengidentifikasi struktur molekul DNA dengan benar. Yang ketiga, melalui kaji literatur dengan dipandu LKPD 3.3.1, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur molekul RNA dengan benar. Lalu yang nomor 4, melalui diskusi yang dipandu LKPD 3.3.1, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan molekul DNA dan RNA dengan benar. Yang kelima, melalui pengamatan video pewarisan sifat dan hasil kaji literatur dengan dipandu LKPD, peserta didik dapat menuliskan hasil diskusi tentang molekul yang mendasari pewarisan sifat dengan benar. Nah, itulah tujuan kita mempelajari materi. Ada 5 tujuan. Jadi mengapa kita perlu mempelajari materi pewarisan sifat ini? Pada submateri molekul yang mendasari pewarisan sifat. Manfaatnya adalah agar anak-anak ibu di sini, agar kita semua tahu bagaimana sifat itu diwariskan dari kedua orang tua dan apa penyebab wajah kita berbeda dengan orang tua. Itu nanti manfaatnya. Jadi setelah nanti kita belajar ini, kalian dapat manfaat dari materi yang telah kita pelajari. Jadi ada pun nanti penilaian yang akan diberikan ketika kita belajar materi ini, yaitu nanti sikap. Jadi ibu akan menilai sikapmu mulai dari kegiatan pendahuluan sampai nanti peneliti. Lalu ibu akan nilai pengetahuan. Ibu akan memberikan nanti soal pretest. Itu tes kemampuan awal sebelum kita belajar materi ini. Lalu ada post test, kemampuanmu setelah mempelajari materi ini. Kemudian ibu akan nilai bagaimana nanti keterampilanmu ketika selesai berdiskusi atau akan memaparkan hasil diskusi di depan kelas. Jadi nanti masing-masing kelompok akan membacakan hasil diskusi. Ibu akan nilai itu bagaimana kau berbicara menyampaikan hasil diskusimu, bagaimana kalian melakukan tanya jawab dengan kelompok yang lain. Jadi ada 3 penilaian: penilaian sikap, kognitif, dan keterampilan. Untuk itu ibu harapkan semua anak-anak ibu konsentrasi ketika belajar. Jadi tunjukkan sikap yang positif, kemudian laksanakan semua kegiatan. Itu akan dinilai. Jadi itu penilaian ibu lakukan pada materi ini.
Sekarang sebelum kita masuk ke diskusi, Ibu mau bagi kelompok Ibu yang langsung berdua. Apakah ini semua sudah duduk berdasarkan kelompok? Sudah. Jadi sebelum dimulai, Ibu berikan dulu soal pretest. Ini ada soal pretest, soal pilihan ganda 5 soal. Silahkan buat namamu, lalu tulis kelasmu di lembar ini, lalu dijawab. Ya, Ibu berikan waktu nanti 2 menit untuk menjawab. Sudah, silakan dikerjakan dulu ya. Jawab. Apakah sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, minta si Alfred untuk memotong. Semua anak-anak Ibu perhatikan ke depan. Ibu akan menampilkan pegangan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi. Kita belajar materi IPA kelas 9, bagian pewarisan sifat. Nah, bab ini akan terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama materi genetik, yang kedua hukum Mendel, dan yang ketiga adalah kelainan genetik. Dan terjadinya perbedaan protein yang dihasilkan. Dan yang seperti tadi kita bahas, protein merupakan komponen utama penyusun sel. Jika berbeda proteinnya, maka berbeda sel dan berbeda sifat sel yang dihasilkan. Jadi, kenapa kita bisa berbeda? Karena DNA yang berbeda akan menghasilkan RNA yang berbeda. RNA yang berbeda akan membentuk protein dengan sifat dan jenis yang berbeda. Perbedaan pada protein akan mengakibatkan perbedaan sifat dan jenis sel. Dan sel akan bergabung membentuk jaringan. Sehingga jika selnya berbeda, jaringannya juga berbeda. Dari tayangan video tadi, ada yang mau ditanyakan. Jadi yang pertama, tadi kan tadi dijelaskan bagaimana sifat itu diwariskan. Jadi sekarang pertanyaannya yang pertama ya, mengapa anak memiliki sifat yang sama dengan orang tuanya? Siapa yang kira-kira menjawab ya? Naurian dan anak? Karena faktor genetis yang diwariskan dari kedua orang tuanya. Agak dikuatkan kuliah suaranya. Karena faktor genetik yang diwariskan dari kedua orang tuanya. Iya, karena faktor genetik yang diwariskan kedua orang tuanya. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana sifat itu diturunkan kepada anaknya? Ya, Pewarisan sifat orang tua diturunkan melalui gen. ya itu diwariskan melalui gen. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu C, apa yang menyebabkan wajah kita berbeda dengan orang lain? Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Ya, si Pagar. Karena manusia memiliki unit kromosom yang berbeda antara yang lain, Bu. Ya, silakan juga enak. Untuk suaranya atau Karena manusia memiliki unit kromosom yang berbeda antara yang lain, Bu. ya, karena manusia memiliki unit kromosom antara yang satu dengan yang lain itu berbeda. Jadi kalian sudah mengamati tayangan video, lalu diberikan 3 pertanyaan dan kalian juga sudah bisa menjawab. Sekarang Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi. Ibu bagikan kepada setiap kelompok LKPD. Karena ini pertemuan pertama,
Jadi LKPD-nya LKPD 3.3.1. Jadi masing-masing kelompok nanti mengerjakan, berdiskusi, biar nanti dipaparkan. Mana kelompok satu? Kelompok dua mana? Tadi kan ini sudah bahwa molekul yang mendasari sifat itu ada DNA, yang tadi yang dengan mati. Kemudian ada ini sekutunya, dia double atau bertiling, lalu RNA. Tadi kan DNA ada di inti sel, RNA itu ada di sitoplasma. Kemudian RNA dihasilkan ketika DNA mengkopi, mengganda. Makanya identitas seperti ini tunggal, nggak berpilih seperti DNA. Kemudian tadi ada perbedaan DNA dengan RNA. Jadi kalau DNA ini tidak bisa keluar dari inti sel. Kalau RNA itu dapat keluar dari inti sel menuju ke sitoplasma. Jadi kalau berbeda DNA, maka RNA dihasilkan akan berbeda. Jadi perhatikan LKPD-mu biar dijelaskan cara mengerjakan LKPD yang itu. Nanti ini kan ada kelompok, lalu tulis di sini kelompok berapa, lalu nama pesertanya, berapa orang itu kelompok. Kemudian yang ini tadi sudah, Ibu tadi meminta sinodi dengan siapa temanmu, dan nanti mengapa wajah kita berbeda dengan orang lain. Tadi kalian sudah menonton video. Kemudian ini tujuannya, ini ada bahan. Hari kan ini sudah langkah kerja, amatilah video yang saya berikan dulu. Sudah selesai. Setelah kalian amati tadi, nanti buatlah gambar kromosom, DNA dan gen sesuai dengan hasil pengamatan video. Lalu buat keterangan bagian-bagian pada gambar tersebut. Ini isi kolom yang ini. Data hasil pengamatan. Jadi nanti di sini gambar struktur kromosom, di sini DNA, lalu di kolom ini gen. Lalu buat keterangan gambar. Setelah itu, lalu jawablah pertanyaan yang ada di lembar LKPD. Ini yang pertama, apa yang dimaksud dengan kromosom. Lalu yang kedua, apakah bentuk kromosom selalu sama? Apabila tidak selalu sama, jelaskan bentuk kromosom tersebut. Kemudian, di dalam kromosom ada DNA. Apakah DNA itu? Lalu nomor 4, apakah yang dimaksud dengan RNA? Yang kelima, nanti tulis perbedaan DNA dan RNA. Tulis dia perbedaan dari komponen gula. Tadi kan sudah gulanya, bentuk dan struktur, lalu basa nitrogen, lalu fungsi beserta tahap. Lalu yang keenam, apa yang dimaksud dengan gen? Yang ketujuh, hubungan antara gen dan DNA serta kromosom. Setelah 7 pertanyaan ini kalian jawab dengan cara berdiskusi, lalu tulislah kesimpulan dari diskusi yang telah kalian lakukan. Dan itu ditulis di sini, ditulis di LKPD yang telah Ibu bagikan. Nah sekarang Ibu beri waktu kira-kira 20 menit untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan. Silakan berdiskusi. Satu kelompok antara kelompoknya 8 orang pada satu kelompok berdiskusi, selesaikan soal yang ada di LKPD ini. Lalu nanti akan kalian paparkan. Dah. Silakan dari kelompokmu kalian berdiskusi. Tadi kan dijelaskan sudah tadi tema penilaian. Ketika kalian berdiskusi juga akan dinilai. Apa yang ada yang sudah aku?
pewarisan sifat. 1. Apa yang dimaksud dengan kromosom? Jawabannya, kromosom adalah struktur dalam sel yang menyimpan informasi genetik dan menentukan sifat-sifat makhluk hidup. 2. Apakah bentuk kromosom selalu sama? Apabila tidak selalu sama, jelaskan bentuk-bentuk kromosom tersebut. Jawabannya tidak. Bentuk-bentuk kromosom adalah 1. Submetesentrik. Kromosom yang letak sentromernya mendekati bagian tengah kromosom. 2. Metasentrik. Kromosom yang letak sentromernya berada di tengah-tengah sehingga bentuk kromosom tampak seperti kursi. 3. Telosentrik. Kromosom yang letak sentromernya berada di ujung kromosom. 4. Acrosentrik. Kromosom yang letak sentromernya mendekati salah satu ujung kromosom. 3. Di dalam kromosom terdapat DNA. Apakah DNA itu? Jawabannya, DNA adalah singkatan dari asam deoksiribonukleat, yaitu zat kimia organik yang membawa informasi genetik dan instruksi untuk sintesis protein. DNA merupakan bagian penting dari reproduksi dan pewarisan sifat. 4. Apakah yang dimaksud RNA? Jawabannya, RNA atau asam ribonukleat adalah asam nukleat yang terdapat di hampir semua organisme hidup dan virus. RNA memiliki beberapa fungsi penting seperti menyalin informasi genetik dan DNA, mengubah instruksi DNA menjadi protein fungsional, berperan dalam pengaturan ekspresi gen. 5. Apa perbedaan DNA dan RNA? Atau komponen gula, bentuk dan struktur, massa nitrogen, fungsi, letak? Jawabannya, perbedaan DNA dan RNA dari segi komponen gula, bentuk dan struktur, massa nitrogen, fungsi dan letak, yaitu komponen gula, DNA deoksiribosa, RNA ribosa. Bentuk dan struktur, DNA rantai panjang seperti tangga tali yang berpiling ganda atau double helix. RNA rantai pendek seperti pita tunggal atau pita ganda yang tidak berpiling. Massa nitrogen, DNA purin atau adenin dan guanin, serta pirimidin atau timin dan sitosin. RNA purin atau adenin dan guanin, serta pirimidin atau urasil dan sitosin. Fungsi DNA menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang. RNA membawa dan menerjemahkan kode genetik untuk pembuatan protein. Letak DNA nukleus dan plastida. RNA nukleus, matriks, sitoplasma, plastida, mitokondria, dan ribosom. 6. Apa yang dimaksud dengan gen? Jawabannya, gen adalah unit dasar keturunan yang terdiri dari DNA dan berfungsi untuk mengatur sifat-sifat yang akan diwariskan dari induk kepada keturunannya. Gen merupakan materi genetik yang menentukan sifat individu melalui pembentukan. 7. Jelaskan hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Jawabannya, gen adalah bagian dari DNA karena segmen DNA membentuk gen. Selanjutnya, gen-gen terangkai membentuk kromosom. Kromosom atau eukariotik terdiri dari DNA yang terangkai secara bersambung membentuk spiral. Kesimpulan, molekul pada materi genetika yang mendasari pewarisan sifat makhluk hidup adalah DNA atau asam deoksiribonukleat. DNA sendiri merupakan molekul yang berada pada genetika dan letaknya berada di kromosom. Itulah mengapa DNA dan genetika memiliki hubungan dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Demikian hasil diskusi kami. Adakah teman-teman yang bertanya? Jika ada, kalian silakan. Ya. Saya dari kelompok 2 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Apakah yang dimaksud dengan kromosom? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Kromosom adalah struktur dalam sel yang menyimpan informasi genetik dan menentukan sifat-sifat makhluk hidup. Apakah Anda puas? Puas. Ada lagi? Saya dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Yang pertanyaannya, di manakah lokasi gen dalam kromosom? Lokasi gen kromosom Ada lagi? Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Mengenai pewarisan sifat pada submateri molekul yang mendasari pewarisan sifat. Kira-kira anak-anak ibu ada yang memberikan
kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Siapa kira-kira yang bisa memberi kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silakan berdiri nak. Ya, ya. Kesimpulan dari pewarisan sifat juga dikenal sebagai pewarisan genetik, proses di mana karakteristik atau sifat-sifat tertentu dari individu diturunkan dari orang tua mereka kepada keturunan mereka melalui pewarisan materi genetik. Dasar dari pewarisan sifat adalah gen, yang adalah bagian dari DNA yang mengkodekan informasi genetik. Pewarisan sifat menjelaskan mengapa anak-anak sering memiliki kemiripan fisik atau sifat-sifat tertentu dengan orang tua mereka. Ini juga menjelaskan mengapa kita dapat melihat kesamaan dalam keluarga-keluarga dalam hal karakteristik seperti warna mata, tipe rambut, atau bahkan kondisi genetik tertentu. Ya, terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi yang kita pelajari yaitu pewarisan sifat adalah penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada anak atau keturunannya. Pewarisan sifat terjadi melalui penyalian sifat-sifat dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel yang bertanggung jawab atas pewarisan sifat adalah nukleus sel, gen, DNA, RNA, dan kromosom. Memiliki hubungan yang erat, yaitu gen adalah bagian dari DNA. Gen merupakan segmen DNA yang mengandung kode untuk urutan asam amino tertentu. Kromosom terdiri dari gen. Kromosom terbentuk dari banyak gen yang terangkai bersama. DNA membawa gen di dalam kromosom. DNA membawa gen di dalam kromosom yang berada di inti sel. RNA atau asam ribonukleat adalah asam nukleat yang terdapat di hampir semua sel hidup dan virus. RNA memiliki peran penting dalam berbagai proses seluler seperti mengubah instruksi DNA menjadi protein fungsional. Gen, DNA, dan kromosom bekerja sama untuk membentuk tubuh manusia. Gen berfungsi mengatur sifat-sifat yang diwariskan dari induk kepada keturunan, seperti warna rambut, tinggi badan, dan golongan darah. Dan DNA bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara struktur tubuh manusia. Itulah kesimpulan dari materi kita yang kita pelajari pada hari ini. Dari tadi kegiatan pendahuluan inti, sekarang penutup. Setelah belajar kita materi, tadi sudah diskusi, presentasi. Ibu ingin meminta refleksi dari anak-anak ibu di sini atau umpan balik dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Siapa kira-kira? Saya, Bu. Iya, Bagat. Yang saya pelajari, Bu, saya menjadi tahu bahwa orang tua akan mewariskan sifatnya kepada keturunannya, dan perasaan saya telah mempelajari materi ini sangat senang, Bu. Ya, si Pagar sangat senang belajar materi pada hari ini. Kemudian satu orang lagi, ya silakan dapat. Yang saya pelajari, Bu, setelah belajar materi ini, saya jadi tahu molekul yang mendasari pewarisan sifat DNA, RNA, kromosom, dan gen, Bu. Dan perasaan saya setelah mempelajari ini sangat senang, Bu. Ya, terima kasih buat si Pagar sudah memberikan umpan balik dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Tadi di awal sudah diberikan kalian pretest, soal pretest sebelum kita tadi belajar. Sekarang dibagikan sama kalian soal post test. Setelah materi itu dipelajari, kira-kira apakah kamu sudah mengerti? Ini silakan dikerjakan. Diberi waktu 1 menit mengerjakan. Tulis nama, tulis kelas. Kedua dari 5 soal, silakan jawab tulis nama dan kelasnya. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, Ibu minta dulu si Karni untuk berlunak soal posisi kami.
di rumah, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan hibrid. Jadi ibu minta diharapkan kalian membaca dulu, cari nanti literatur apakah dari perpustakaan maupun dari yang lain. Jadi cukup sekian di materi hari ini. Tadi sudah dimulai dengan doa, jadi sekarang juga ditutup dengan doa. Minta si Nixon agar membuat doa penutup. Oke, belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak. Silakan kembali ke tempat. Kalian sudah belajar dengan bagus, kalian sudah aktif. Terima kasih buat seluruh anak-anak ibu, kalian hebat dan luar biasa. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi, bertemu kembali dalam percakapan pasca observasi. Saya Erna Hasibuan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya masih ditemani oleh Ibu Esther Dongoran sebagai guru yang telah diobservasi pada pembelajaran supervisi akademik. Dan saat ini saya ditemani oleh Ibu Tenti Epriana Tanjung selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Selamat pagi Ibu Tenti. Selamat pagi Bu Esther. Iya, bagaimana kabarnya? Sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu Esther? Sehat juga. Iya, puji Tuhan kita sehat semua. Baik, dalam percakapan pasca observasi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nanti ya Bu ya, terkait bagaimana proses pembelajaran observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Tapi sebelum saya memberikan pertanyaan tersebut, saya akan sedikit merefleksi. Saya sudah mencatat apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, setelah melaksanakan observasi pembelajaran beberapa hari yang lalu, secara keseluruhan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu berjalan dengan baik. Terlihat sudah merangsang minat belajar peserta didik. Kemudian anak-anak lebih antusias. Ini ditunjukkan ketika tujuan dari pembelajaran itu yang boleh saya lihat sudah mulai tercapai. Ibu menampilkan video pembelajaran, ketika itu juga Ibu memberikan ice breaking. Jadi pemaduannya sangat baik supaya anak-anak tidak jenuh dengan itu. Nah, namun masih ada beberapa yang perlu kita perbaiki ke depannya. Yang pertama itu saya lihat dengan video pembelajaran yang Ibu sampaikan, ada beberapa siswa yang sibuk dengan kegiatannya sendiri. Dia tidak fokus dengan video yang Ibu sampaikan terkait dengan video. Kemudian ketika dia berdiskusi, masih ada beberapa siswa yang tidak ikut ambil bagian di dalam diskusi kelompok yang sudah Ibu lakukan di minggu lalu. Dan kedepannya semoga itu bisa kita perbaiki ke depan Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan terkait dengan perasaan Ibu. Ya, bagaimana perasaan Ibu dalam kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan minggu lalu? Oh, terima kasih terlebih buat Erna dan terima kasih juga buat Ibu Tenti yang sudah hadir mendampingi Ibu Erna Hasibuan pada hari ini. Jadi pengalaman saya setelah belajar, setelah praobservasi lalu diobservasi Erna, saya sangat merasa senang sekali karena itu pengalaman pertama saya. Biasanya saya mengajar itu tidak pernah ada rekan guru yang lain untuk melihat. Jadi ketika minggu yang lalu saya sudah melakukan pembelajaran yang didampingi oleh Ibu Erna Hasibuan, karena itu salah satu untuk memenuhi tugas Ibu Erna Hasibuan di CBT. Saya merasa sangat senang. Kemudian ilmu yang saya dapat juga berbagi dengan Ibu Erna Hasibuan karena kita sama-sama di IPA, sama-sama MTMP IPA. Jadi saya menambah wawasan bagi saya Ibu Erna. Ketika kita hendak mengajar,
kita harus mempersiapkan dulu segala sesuatu. Karena saya itu mengajarkan di kelas 9, karena ketika 12 saya menggunakan RTP, lalu bahan azan. Dan Ibu Erna juga memberikan masukan sama saya, alangkah baiknya kalau di sela-sela pembelajaran itu, agar anak-anak itu jangan bosan, dikasih SPB dulu. Agar nantinya anak itu jangan jenuh belajar terus. Jadi kemudian saya juga menampilkan video agar anak itu terangsang. Jadi saya dalam pembelajaran mulai kegiatan pendahuluan sampai inti di minggu yang lalu saya menganggap senang, dan saya juga mengucapkan terima kasih buat Ibu Erna juga. Iya. Berarti apanya ya? Perasaannya senang ya Bu ya. Artinya ada masukan yang diberi dari guru dan anak-anak juga antusias dari video pembelajaran yang Ibu lakukan. Oke, baik. Kemudian kira-kira apa yang menjadi kendala gitu ya Bu ya? Apa kendala atau hambatan lah saat pelaksanaan pembelajaran tersebut? Pasti akan ada ya kira-kira begitu. Silakan. Yang menjadi kendala atau hambatan yang saya alami ketika pembelajaran minggu yang lalu, mungkin selama ini sarana-prasarana di sekolah ini mungkin kurang maksimal, ya. Jadi penggunaan fokus itu hanya satu, dan mungkin bergilir. Ya. Ketika karena materi yang saya bawakan itu mulai yang berdasari kawasan sifat, maka saya menggunakan video agar anak-anak itu lebih paham. Mungkin kendalanya ketika video ditampilkan dan ketika arahan dari guru, siswa itu harus mengamati. Sebagian siswa itu ada yang tidak mengamati, malah sibuk sendiri. Lalu kemudian pada saat berdiskusi ada juga peserta didik itu yang kurang aktif, dan sebagian lagi aktif. Dan ketika presentasi, mungkin volume suaranya atau mungkin keberanian peserta didik itu kurang, atau mungkin selama ini dia belum pernah sebagai penyaji. Jadi ketika dia membaca dia merasa gugup. Dan ketika terjadi proses tanya jawab waktu memaparkan dari kelompok lain, kelompok yang menyaji cara menjawabnya juga volume suaranya kurang. Jadi mungkin itu aja kendala dan hambatan dari pembelajaran minggu yang lalu. Oke. Berarti anak-anak yang kurang ini tadi ya, seperti yang saya awal tadi bilang ya, ada sebagian gitu. Atau bisa saja mungkin karena ada faktor video juga ya, jadi agak pengaruh anak-anaknya jadi gimana begitu. Tapi keseluruhan saya juga udah oke pada hari itu. Nah kemudian tadi saya dalam perasaan hambatan yang mau saya tanyakan lagi Ibu terkait dengan respon anak-anak. Bagaimana respon murid-murid setelah Ibu menggunakan model pembelajaran itu discovery learning, metode diskusi, tanya jawab, dan menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi, kan begitu ya. Jadi bagaimana respon anak-anak begitu? Ya Bu, terima kasih Bu. Yang saya lihat respon dari anak-anak atau peserta didik itu sangat positif. Mereka lebih terlihat antusias mengikuti pembelajaran. Mungkin kalau dijelaskan materi ini dalam bentuk hanya guru yang berbicara, mungkin boleh-boleh saja, tapi kan tidak maksimal. Tidak maksimal. Jadi ketika video itu ditampilkan, maka peserta didik itu mengamatinya. Kemudian merasa termotivasi. Oh begini toh bentuknya kromosom, begininya bentuk gen, begini DNA. Yang selama ini mungkin mereka bayangkan. Jadi ketika mereka mengamati video ditampilkan, jadi mereka merasa oh begini perbedaan RNA, begini perbedaan DNA. Jadi anak itu makin semangat. Dan ketika diskusi saya itu menggabung perempuan dengan laki-laki, kemudian tingkat kemampuan kognitif juga mereka berbeda. Yang berbicara juga ada peserta didik itu sebagian yang mungkin keberaniannya yang kurang ketika berbicara, itu saya gabung supaya temannya yang terbiasa berbicara agar bisa memberikan motivasi kepada temannya agar lebih berani mengungkapkan pendapatnya ketika bertanya dan menjawab. Oke. Berarti di situ nampak diferensiasinya ya Bu ya. Orang yang tidak berani bicara digabung dengan yang berani, yang kurang digabung dengan yang sudah memahami, kira-kira begitu ya. Dan saya juga lihat itu video yang Ibu berikan kemarin memang mempercepat kita tahu, karena dia model pembelajaran kan molekul masalah gen. Kalau kita ngomong gamblang mungkin anak-anak tidak paham. Jadi dengan video pembelajaran yang Ibu berikan jelas, anak-anak pasti merasa senang begitu. Oke Bu. Kemudian hal positif apa yang udah Ibu lakukan
selama kegiatan pembelajaran dan bagaimana manfaatnya untuk perkembangan murid. Pastikan langkah positifnya sudah Ibu lakukan dan bagaimana manfaatnya bagi perkembangan murid. Ya, yang pertama yang saya lakukan sebelum dan setelah pembelajaran berakhir, saya biasakan untuk berdoa, ya, itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya. Lalu kemudian saya akan selalu mengecek kehadiran agar peserta didik itu selalu ingat bahwa mereka tidak boleh terlalu banyak bolos sekolah atau tidak hadir, diusahakan harus hadir karena apalagi di kelas 9. Lalu saya juga menerapkan agar mereka bisa berdiskusi dengan temannya walaupun itu beda jenis, misalkan laki-laki dengan perempuan. Lalu mereka juga saya tuntun untuk lebih berani ya ketika mempresentasikan hasil diskusi, mengungkapkan hasil diskusi mereka di depan teman-teman, lalu menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Kemudian saat mulai pembelajaran sampai berakhir, mereka harus bersikap baik, lalu mereka harus juga berkata yang baik kepada guru maupun pertama kepada teman. Lalu saya biasakan juga bahwa seluruh peserta didik tidak boleh menyela ketika guru dan temannya berbicara. Jadi ketika peserta didik berbicara boleh mengangkat tangan, lalu kemudian ditunjuk, diperbolehkan, baru mereka berbicara. Jadi tidak boleh menyela pembicaraan guru maupun temannya yang lain. Begitu Pak. Iya, luar biasa itu ya. Itu hal positifnya ya. Jadi anak-anak diajarkan untuk menghargai orang lain, kan begitu ya. Berbicara ketika disilahkan, begitu. Angkat tangan ketika mau berbicara. Iya, itu sangat luar biasa Bu. Hal positif dan perkembangannya. Nah, kemudian apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depan nih untuk meningkatkan pembelajaran yang semuanya kita tahu berpihak pada murid? Oh, mungkin rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan ke depan, saya akan lebih menggunakan teknologi karena di sekolah juga ada yang fokus, kemudian agar anak-anak itu lebih cepat memahami. Lalu kemudian saya juga akan mengamati peserta didik itu ketika nanti ada peserta itu yang kurang aktif atau keadaan pasif ketika berdiskusi. Saya akan berusaha supaya mereka percaya dirinya meningkat, supaya jangan malu-malu. Lalu kemudian saya akan lebih menambah wawasan saya, memperbaiki model pembelajaran, metode pembelajaran, karena setiap materi pasti menggunakan model dan pembelajaran yang berbeda. Karena model pembelajaran yang satu kan tidak mungkin untuk semua materi, pasti akan berbeda-beda. Lalu saya juga akan berusaha supaya saya bisa memahami peserta didik itu satu persatu. Memang agak susah, tapi saya akan mungkin lebih baik memahami dulu perasaannya di mana. Ketika hendak mau belajar, saya tanya dulu bagaimana keadaan fisiknya, apakah dia sakit, kemudian keadaan emosinya, apakah dia lagi sedih atau senang. Itu saya coba, karena sebagai seorang pendidik, kita juga harus memahami emosional peserta didik serta keadaan fisik mereka serta. Luar biasa. Rencana kedepannya luar biasa. Jadi nanti Ibu akan merubah sesuai dengan materinya, berarti model pembelajaran juga berubah, gitu ya. Sesuai. Kemudian Ibu juga PSE nih sepertinya ya, pendidikan sosial emosionalnya. Seperti Ibu kemarin ketika observasi, Ibu tanya bagaimana pengalaman hari ini, apa sudah Ibu lakukan, apa sudah anak lakukan, kan begitu. Luar biasa itu. Semoga bincang kita hari ini Bu bisa bermanfaat buat kita, dan yang Ibu utarakan juga bisa menjadi pembelajaran buat saya. Kita sharing karena kita satu MGMP, satu bidang studi yang sama, kita boleh saling bertukar pikiran, kita saling berkolaborasi. Baik, Ibu Tenti, saya pikir ini bincang-bincang kami. Ya, terima kasih buat pembicaraan kami pada hari ini. Semoga apa yang kami katakan di dalam pasca observasi itu bisa berguna buat kita semua. Selamat pagi, salam dan bahagia.